Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang semuanya. Nah, perkenalkan di sini nama saya Eka Sudayatma dari kelas Prodi 2B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah rangkaian listrik 2, yaitu resonansi pada rangkaian RLC, seri, dan paralel. Mohon maaf sebelumnya jika ada pernyataan atau penyampaian saya yang kurang tepat. Jika berkenan, Ibu Lisa dapat memberikan pernyataan yang lebih tepat nanti setelah menonton video dari saya. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama, apa itu resonansi? Sebelum kita masuk ke resonansi rangkaian seri dan paralel, kita harus mengetahui apa itu resonansi. Resonansi adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu rangkaian arus bolak-balik yang di dalam rangkaian tersebut terdapat komponen induktor dan kapasitor. Jadi, resonansi hanya akan terdapat pada rangkaian yang terdapat komponen induktor dan kapasitor. Kita bisa lihat ada pada rangkaian RLC di samping ini. Atau juga bisa diartikan suatu rangkaian dikatakan beresonansi ketika tegangan terpasang Vs dan arus yang dihasilkan I berada di dalam kondisi satu fasa. Kita telah mempelajari bahwa XL dan XC bergantung pada frekuensi dari arus bolak-balik. Jika XL sama dengan XC, impedansi rangkaian Z menjadi sama dengan hambatan R, karena R tidak bergantung pada frekuensi yang memiliki nilai seperti disebut dengan rangkaian resonansi. Next. Nah, sekarang kita masuk ke resonansi rangkaian seri. Terjadinya resonansi jika tegangan pada induktor sama dengan tegangan pada kapasitor. Kita bisa lihat pada rangkaian syarat resonansi seri bahwa besar tegangan induktor sama dengan tegangan kapasitor, sehingga reaktansi induktif XL dan reaktansi kapasitif XC dan impedansinya akan sama dengan nilai hambatan R. Dan di sini kita bisa melihat kurva reaktansi induktif dan kapasitif pada resonansi seri. Jika frekuensi atau induktansi ditingkatkan, nilai reaktansi induktif keseluruhan induktor juga akan meningkat. Nah, maka nilai resistansi dan induktif dari sebuah induktor meningkat secara linear seiring dengan meningkatkan frekuensi yang melintasi induktor. Oleh karena itu, reaktansi induktif adalah positif dan berbanding lurus dengan frekuensi. Kita bisa melihat di kurva yang atas. Untuk penjelasan kurva yang kedua adalah reaktansi kapasitif. Jika frekuensi atau kapasitansi ditingkatkan, keseluruhan reaktansi kapasitif akan berkurang. Ini berarti bahwa reaktansi kapasitif adalah berbanding terbalik dengan frekuensi untuk setiap nilai kapasitansi yang telah diberikan. Next, di sini ada resonansi rangkaian paralel. Resonansi paralel terjadi ketika frekuensi power supply menciptakan perbedaan fasa nol antara tegangan supply dan arus yang menghasilkan rangkaian resistif. Dalam banyak hal, rangkaian resonansi paralel sama persis dengan rangkaian resonansi seri. Namun, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bahwa rangkaian resonansi paralel dipengaruhi oleh arus yang mengalir melalui masing-masing cabang paralel dalam rangkaian. Jadi, bisa diambil kesimpulan itu bahwa kalau resonansi seri itu bisa juga disebut dengan resonansi tegangan, dan resonansi paralel itu juga bisa disebut dengan resonansi arus. Rangkaian paralel yang berisi dari resistor, induktor, dan kapasitor akan menghasilkan rangkaian resonansi paralel, juga disebut anti-resonansi, ketika arus yang dihasilkan melalui kombinasi paralel di dalam fasa dengan tegangan supply. Pada resonansi akan ada arus sirkulasi besar antara induktor dan kapasitor karena ada energi osilasi. Maka rangkaian paralel menghasilkan resonansi arus. Mungkin nanti jika kalau ada bisa disimulasikan tuh ada di software multisim
Tetapi karena saya belum tahu untuk menggunakan osiloskop pada multisim, jadi saya hanya menampilkan gambar rangkaiannya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.